Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 73 menampilkan potret kaca-kaca bagian ke-13 dengan judul Transaksi di Tawangmangu. Naskah karya Jagat Hermanto. Dalam episode ini didukung oleh Ai sebagai Kristina, Bambang Jeger sebagai Irawan, Rahman sebagai orang tak dikenal, Yaden Arafat sebagai orang Sandi, Ani Rusli sebagai Mama, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yodam Hardono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
Pada cerita gejolak dikisahkan, perjalanan mobil Irawan telah membawa Kristina ke suatu tempat, di mana Kristina sendiri semula tidak menduga hendak dibawa kemana dirinya. Namun ketika mobil itu melaju ke arah timur, Kristina mulai curiga. Ternyata Kristina telah diajak pergi ke daerah pegunungan Tawangmangu. Mobil itu pun telah memasuki sebuah halaman parkir di depan villa. Kini Kristina pun menghadapi sikap Irawan dengan tenang. Apa sebenarnya maunya Irawan? Apakah dia hendak memperdaya aku? Baik, aku harus mengambil sikap untuk menghadapi kemauan Irawan. Aku hanya mengajakmu berbicara di dalam. Kita turun. Kenapa kita berbicara mesti harus di dalam villa di Tawangmangu? Aku lebih senang berbicara di dalam. Kenapa kau masih menanyakan tentang pemuda bernama Galang itu? Apakah kurang jelas? Iya. Katakan kalau kau lebih mencintai dia daripada aku. Hanya itukah yang kau minta? Aku kira kita ini sudah sama-sama dewasa. Kenapa sikapmu masih seperti anak SMA? Maaf kalau kau tersinggung. Silahkan kalau kau mau marah. Tapi aku mohon maaf kalau kau menuduhku aku menyakiti hatimu. Kau tidak menyakiti hatiku, Kris. Tapi aku tidak suka sikap pemuda bernama Galang itu. Lalu apa tujuan orang bernama Galang itu memboncengkanmu saat itu? Irawan, apakah aku harus mengulang alasan itu lagi? Dia itu kakaknya Putri, anak dari Pak D-nya yang ada di Semarang. Aku tidak bertanya kalau dia kakaknya Putri, Kris. Tapi aku harap kau mengerti aku. Irawan, bukan Galang. Kau paham, Kris? Paham. Sudah cukup? Bisa cukup, bisa juga belum. Lalu apa lagi? Aku minta kepastian darimu, Kris. Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan dengan kepastian itu. Cinta? Pengertian? Atau... Semuanya ingin kumiliki, Kris. Kau jangan egois, Irawan. Aku ini Kristina. Aku ini bukan milik siapa-siapa. Jadi selama ini kau telah menganggapku bahwa aku ini adalah cintamu, kekasihmu, dan... Mestinya kau lebih tahu sebelumnya, Kris, bahwa aku benar-benar cinta. Dan cinta tidak perlu aku katakan seperti ini. Dan aku bukanlah anak SMP yang harus mengatakan kata cinta, di mana seusia anak SMP itu baru mengenal cinta. Sudah jam 6. Kita akan menginap di sini. Menginap? Kau jangan gila, ya? Justru aku lebih gila jika kau tak menjawabnya. Dan kau akan kupermainkan di villa ini. Lihat. Kunci kamar ini sudah ada di tanganku. Dan kamar ini kamar lipat. Irawan. Kristina yang terlihat tenang dan tenang itu tiba-tiba grogi juga menghadapi Irawan yang mempunyai maksud kurang baik kepadanya. Kristina terperanjat ketika Irawan menunjukkan sebuah kunci dan mengatakan kalau ruang villa itu memang khusus untuk menjebaknya. Namun Kristina berdoa dalam hati, seakan kepasrahan itu telah menyatu. Dia harus menerima kenyataan nasib. Namun apa yang dilakukan oleh Kristina di dalam kamar villa itu justru sama sekali tidak disangka oleh Irawan. Silahkan, Ir. Ayo, lakukan apa yang kau mau. Hei, kenapa kau hanya terdiam? Ayo, lakukan. Bukankah kau menginginkan aku di Villa Tawangmangu ini?
Bukankah kau menginginkan aku, kecantikanku, diriku? Chris, kau... Irawan tidak tahu apa yang dikatakan oleh Christina sebenarnya. Sementara dalam kepasrahan itu, Christina pun dalam jiwanya mengalami peperangan batin antara perasaan dan nalurinya, walau hatinya menjerit. Pada saat itu tiba-tiba saja dari luar terdengar seorang laki-laki. Buka pintu dan menyerahlah, cepat! Gila, siapakah orang di luar itu? Tidak tahu sopan. Apa maksudnya? Siapa kau? Kaukah penjaga? Atau kau seorang intel? Bukakan pintu! Angkat tangan. Aku bukan maling. Aku bukan perampok. Kalau kau menurut itu lebih baik, cepat. Menyerah dan serahkan semua barang bukti itu. Kalau tidak, kau akan tahu akibatnya. Sekarang juga saudara harus mengikuti mobil kami. Tapi apa salahku? Aku bukan perampok. Maaf, aku hanya menjalankan tugas. Siapa kau sebenarnya? Sekarang masuk dan jangan banyak bicara. Ayo. Seorang laki-laki yang tak dikenal itu langsung saja membuka pintu setelah Irawan menguncinya. Sesaat kemudian, Irawan disuruhnya angkat tangan. Tanpa banyak cakap, akhirnya Irawan disuruh naik mobil jeep. Sementara mobil Irawan sendiri dijalankan oleh kawanan orang yang menangkapnya. Kini mobil jeep itu terus melaju dan akhirnya berbelok ke salah satu villa yang lainnya. Kini Irawan dan Christina memasuki villa yang tampak lusuh dan kusam cat temboknya. Aku curiga terhadap orang ini. Siapakah sebenarnya mereka? Kenapa dia harus mengenakan penutup mulut segala? Intelijenkah? Atau... baik. Aku harus hati-hati. Jangan-jangan Irawan terkena perkara polisi. Tapi... kenapa orang satunya itu harus mengenakan tutup mulut segala? Lihat, Saudara Irawan. Lihat dan amati gambar-gambar yang aku tunjukkan ini. Gila! Gambar-gambar seronok. Sebuah tulisan blue film. Jangan-jangan Irawan terjerumus perdagangan PF. Aku tidak melakukan hal itu, Pak Petugas. Aku hanya perantara. Perantara atau bukan, saudara harus kami tangkap. Sebab saudara telah melakukan pekerjaan yang melanggar peraturan dan hukum. Khususnya peredaran film-film video pornografi. Aku tidak bersalah, Pak Petugas. Seharusnya kalian menangkap orang bernama... Gardika, bukan? Irawan, orang itu sudah aku tangkap. Dan sekarang dia berada dalam tawanan. Sekarang tinggal kamu yang harus kami tangkap. Bahwa kau telah bersalah mengedarkan film-film video porno yang dilarang peredarannya. Maaf, siapa nama saudara? Dan apa hubungannya dengan saudara Irawan ini? Dia temanku. Maaf, aku bertanya kepada gadis ini, bukan kepada saudara. Nama saya Christina. Benar, saudara teman Irawan? Iya. Apa yang saudara lakukan di villa bersama saudara Irawan pada saat sore begini? Kenapa? Mungkin saudara malu mengatakannya? Atau mungkin saudara adalah gadis simpanan saudara Irawan? Bukan. Mungkin saudara adalah komplotan pengedar PF itu? Juga bukan. Saya adalah seorang mahasiswi yang tidak punya kegiatan apa yang petugas tuduhkan terhadap diri saya. Saya hanya kebetulan diajak saudara Irawan memasuki villa. Hanya itu. Jadi saudara betul-betul tidak sekongkol atas peredaran barang-barang terlarang itu? Demi Tuhan, Pak. Baik.
Kami akan mengadakan interogasi lebih lanjut. Jangan, Pak. Jangan. Harus. Jangan, Pak. Harus. Kalian jangan mencoba-coba melarikan diri. Kita akan kemana, Pak? Menurutlah, cepat. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Gelap sekali. Gila. Aku tidak tahu apa maksudnya aku dibawa kemari. Apa sebenarnya maksud kedua intelijen itu? Aneh. Hanya ada cahaya mirip senter berwarna kuning. Dan sepertinya ada banyak orang di ruangan ini. Kami sekelompok intelijen. Tapi kami punya hak untukmu, Saudara Irawan. Katakan terus terang. Yang penting aku tak mau terlibat dalam kasus ini. Kau sudah tahu apa yang kami maksudkan? Iya. Bagus. Sekarang berjalanlah ke arah cahaya lampu senter itu. Irawan segera mendekati cahaya lampu, di mana cahaya itu bukanlah cahaya lampu biasa. Namun cahaya itu mirip sekali dengan cahaya senter. Kini langkahnya kian dekat. Sementara Christina pun tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Irawan di bawah cahaya lampu kuning mirip senter itu. Kau setuju? Iya. Bagus. Malam ini juga kita berangkat ke Solo. Ingat, apabila kau mengingkari dan berbuat ulah, berarti kau mati. Demikian juga Christina. Jadi Christina harus ditinggal, disandra di tempat gelap seperti ini? Iya. Irawan, sepertinya kau membutuhkan sesuatu. Apa yang kau lakukan, Ir? Diamlah, Ma. Aku butuh keselamatan sekarang. Aku butuh selamat, Ma. Ir, Mama tidak tahu apa yang kau maksudkan. Hah? Aku butuh uang 5 juta, Ma. Irawan! Kalau Mama tidak memberikan uang sebanyak itu, aku akan dipenjara, Ma. Irawan, kau...
harus melawan. Pistol di tangannya adalah benar. Jangan terlalu lama. 5 menit kita harus pergi. Baiklah. Dalam waktu yang tidak begitu lama, Irawan telah berhasil membawa uang dari mamanya malam itu juga. Kini Irawan pun terus berdiam diri tak bergerak, mengingat dirinya telah diawasi oleh 2 orang bertampang seram dalam mobilnya. Bahkan kedua tangannya telah diikat dengan bodi mobil. Namun ternyata, di belakangnya telah ada sebuah motor mengejarnya. Namun pengendara motor itu kehilangan jejak ketika melewati pertigaan jalan raya Palu. Sementara mobil yang dikendarai Irawan terus melaju ke arah timur. Kini pengendara motor itu berkeyakinan bahwa mobil yang tampak mencurigakan itu menuju ke arah timur. Kini apa yang dialami oleh Christina sungguh merupakan nasib sial. Christina hanya bisa menerawang alam gelap. Ruang gelap tanpa ada cahaya, kecuali hanya desah nafas orang-orang yang mengaku intelijen. Namun perasaan Christina memastikan mereka bukanlah sekelompok dinas rahasia di wilayah Surakarta, melainkan sabotase licik dari kelompok tersebut. Aku tahu, kalian bukanlah anggota kepolisian yang bertujuan meringkus Irawan pengedar film video BF itu. Katakan, jangan kalian diam saja. Jadi kau sudah mengenal kami? Iya, lepaskan aku dari neraka jahanam ini. Lepaskan! Aku tak akan melepaskanmu sebelum Irawan datang. Kalau perlu, aku akan membunuhmu dengan pucuk pistol ini. Kalian licik! Kalian adalah perampok! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Kau tak akan bisa lepas dari ruang gelap ini, gadis manis. Dengar, kalau perlu kami akan membawamu dari tempat ini. Setan! Agaknya mereka telah merencanakan semua ini. Baik, aku harus bersikap lunak terhadap mereka. Calling. Channel 00 panggil partner. Apa Oscar Sierra Roger? Roger, di sini Oscar Sierra terima Oscar Tango Delta. Pelaksana berlaku seperti apa yang kita rencanakan. Apakah Oscar Tango Delta copy? Roger, di copy balik. Pelaksana kredit bisa di relay, oke? Oke, frekuensi kembali 00. Apa yang dibicarakan penyandera Christina dengan lawan bicaranya melalui radio kecil itu sama sekali tidak dipahami oleh Christina. Sementara Irawan hanya paham apa isyarat yang dikatakan yang mengawalnya ke rumah mamanya. Tak lama kemudian, Christina telah kebingungan dalam ruangan gelap di tempat itu. Namun seakan-akan ada tekanan kuat telah mendorongnya. Iya! Chris! Christina! Chris! Gila, ternyata mereka adalah kelompok meras. Mereka harus ditangkap. Mereka adalah pemeras. Baik, akan aku kejar mereka. Orang bertopeng serta orang yang telah mengawal Irawan telah melarikan diri dengan 2 mobilnya. Irawan sudah tidak ingat lagi berapa jumlah dari kelompok yang mengaku dirinya intelijen. Kini mereka telah menyusuri jalan tebing dan berliku di lereng Gunung Lawu. Malam terus merangkak, menembusi suasana pekatnya malam di daerah pegunungan Lawu, wilayah Tawangmangu. Hanya cahaya-cahaya lampu bermotor yang jarang melewati jalan. Namun tak lama kemudian, sebuah motor telah berbalik arah ketika pengendara motor yang kehilangan jejak di pertigaan Palur tadi mengetahuinya. Maka pengendara motor itu pun berbalik arah. Kini mobil Irawan telah berhasil mendekati mobil pemeras yang laju semakin cepat. Kenapa aku harus berbuat senekat ini?
Christina. Sekarang aku harus berhasil mengejar dia. Aku harus hati-hati. Jalannya banyak liku dan tebingnya cukup curam. Mobil di belakang kita sudah dekat. Beri bemper depan dia dengan bemper belakang, biar jatuh ke jurang. Bagus, hati-hati. Awas, di belakang ada motor. Jangan pedulikan dia. Luar biasa pengemudi itu. Malam terus merangkak menyusuri lembah Gunung Lawu. Sementara mobil itu terus berkejaran dengan laju yang tak menentu. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayar. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Tonikum Bayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Nah, pendengar yang budiman, apakah yang terjadi dalam kisah berikutnya? Siapa seseorang yang membuntuti mereka? Silahkan mengikuti kisah ini dalam sandiwara serial Galang Gemilang pada episode berikutnya. Sampai jumpa.